Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali untuk belajar pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti sama Pak Arif. Ya, pada kesempatan kali ini, ya, kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu apa? Yaitu bab 2 mengenai kehidupan manusia di hari kiamat. Ya. Tapi terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa dengan membaca kitab bersama-sama. Ila khairat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syahadillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas mengenai kehidupan manusia di hari kiamat. Iman kepada hari kiamat itu iman yang keberapa sih? Iman pada hari kiamat itu adalah iman yang kelima. Nah, kita sebagai umat muslim harus beriman pada hari kiamat karena memang sudah dinaskan dalam Al-Quran bahwasanya kelak nanti pasti ada suatu hari yang namanya hari kiamat ya. Dalam Quran surat Al-Qari'ah ya, ayat 1 sampai 5 ya. Jadi disebutkan Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasi mabthuth wa takunul jibalu kal hinil manfush. Al-Qari'ah, hari kiamat. Wal Qari'ah, mal Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah kamu tahu tentang hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasi mabthuth. Dan sesungguhnya manusia pada waktu itu seperti anak-anak yang bertebaran. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung akan dihambur-hamburkan seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi itu adalah dari Al-Quran bahwa saya kelak pasti ada yang namanya hari kiamat. Kapan itu dan kapan akan terjadi, tahun berapa dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Next, macam-macam hari kiamat. Jadi hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kiamat kecil, dan sesungguhnya setiap hari dunia ini pasti ada yang namanya kiamat kecil. Kiamat kecil adalah matinya atau hilangnya nyawa dari makhluk yang hidup di dunia ini. Itu adalah merupakan salah satu dari kiamat kecil. Apa saja contohnya, apa lagi sih dari kiamat kecil itu? Seperti gunung meletus, terus ada lagi gempa bumi dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu kiamat kecil. Terus yang selanjutnya adalah kiamat kubro, kiamat yang besar. Nah, itu yang sudah dijelaskan di Quran surat Al-Qari'ah tadi. Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Apakah kamu tahu tentang hari kiamat? Itu nanti di hari kiamat bahwasanya orang-orang itu seperti anak-anak itu seperti apa sih? Anak-anak itu seperti, kalau kalian tahu, layaknya laron ya, hewan-hewan laron ketika dia muncul ketika hujan itu kan pasti
beterbangan. Ya. Nah, nanti akan seperti itu di hari kiamat nanti, itu sudah dijelaskan, ya, dinaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Nah, jadi untuk kematian itu merupakan salah satu kiamat merupakan kiamat sugro atau merupakan kiamat kubro. Jadi untuk matinya seseorang, ya, wafatnya seseorang itu adalah merupakan kiamat sugro. Ya. Jadi setiap makhluk yang bernyawa itu pasti nanti akan mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap makhluk yang bernyawa nanti pasti akan mati. Next. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu apa saja sih, Pak? Tanda-tanda hari kiamat itu yang pertama, ya mungkin di media YouTube dan sebagainya sudah jelaskan, ya. Banyak sekali yang menjelaskan bahwasanya ini danau, dan sungai ini ketika kering, terus hari kiamat, ya. Yang pada dasarnya, ya, paling umum yang bisa kita lihat di sini, kita tanamkan di slide ini, ya, tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, ketika orang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Nah, ini sudah banyak sekali di Arab Saudi. Ketika kita sudah melihat tanda-tandanya mulai beberapa tahun-tahun ke belakang, ya, ketika seorang budak perempuan itu seperti pembantu, ya kan, terus seperti pembantu di rumah, ya, kalau di Arab itu kan namanya budak. Nah, ketika budak perempuan melahirkan anak majikannya, berarti kan di situ terjalin suatu hubungan yang terlarang, ya, yang tidak boleh dilaksanakan, yaitu berzina. Ya, ketika sudah banyak di dunia ini yang ditemui orang-orang yang berzina dan lain sebagainya, itu adalah merupakan salah satu tanda dari hari kiamat. Yang kedua, ketika para pengembara unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Nah, ini tanda-tandanya berada di Masjidil Haram. Jadi dulu itu masyarakat di sekitar Masjidil Haram atau di sekitar Ka'bah di situ adalah merupakan salah satu masyarakat penggembala unta. Jadi di sana itu sudah disebutkan kalau misalkan konstruksi gedung di sekitar Ka'bah sana, di Masjidil Haram sana, lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada Ka'bah atau Masjidil Haram yang sana, berarti menandakan itu adalah salah satu contoh dari tanda-tanda hari kiamat. Kita bisa lihat sendiri, ya. Banyak sekali sekarang gedung-gedung pencakar langit yang ada di Masjidil Haram, sekitaran Masjidil Haram sana. Nah, itu adalah merupakan salah satu tandanya. Banyak sekali itu sudah dibahas di media-media elektronik atau media dunia maya seperti YouTube dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Nah, sekarang kita telaah di sekitaran kita antara yang keilmuan, ya, dengan suatu hal tertentu yang tidak bermanfaat, ya, lebih viral mana? Dari ilmu pengetahuan dan juga suatu kegiatan yang tidak bermanfaat, itu viral mana? Sekarang kita lihat di media sosial dan lain sebagainya, keilmuan yang di-share di sana lebih viral. Yang keilmuan yang di post di YouTube dan sebagainya itu kalah viral, ya, kalah viral sama yang
suatu hal yang tidak bermanfaat, suatu tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat. Apa saja sih tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat itu? Ya, bisa kalian tontonkan sendiri, seperti halnya TikTok dan lain sebagainya, ya, yang tidak bermanfaat, ya, yang tidak bermanfaat, yang nge-share yang suatu hal yang tidak seharusnya di share. Itu adalah merupakan salah satu suatu tindakan, ya, untuk ciri-ciri dari suatu keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan kebodohan itu sudah tidak seimbang lagi, ya. Lebih banyak suatu hal yang viral yang tidak bermanfaat yang lebih viral daripada keilmuannya. Terus selanjutnya, meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. Sekarang kita sudah tidak memungkiri lagi di kota-kota besar banyak sekali menjual minuman keras, meskipun itu sudah dilarang oleh pemerintah, tapi masih ada masyarakat Indonesia yang menjualnya, bahkan di loket-loket yang kecil, ya. Itu bisa kita lihat di televisi dan sebagainya dalam berita aktual, penggerbekan dari pihak polisi sendiri terhadap pelaku-pelaku penjual minuman keras. Nah, itu adalah merupakan salah satu tanda dari hari kiamat. Orang lebih menyukai minum-minuman keras daripada beribadah atau berbuat amal kebaikan. Terus selanjutnya, masa atau waktu terasa amat pendek. Sekarang coba kita bayangkan sendiri. Ketika kita masuk ke kelas, ketika kita sekolah, ataupun kita sedang bermain di luar sana. Sekarang kita merasakan sendiri, waktu begitu sangat cepat sekali. Ketika kita mulai beraktivitas dan lain sebagainya, kok tidak terasa sudah jam segini ya, jam segini. Nah, itu juga merupakan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat juga. Tapi bukan berarti Pak Ali di sini menjelaskan hari kiamat sudah dekat dan juga. Datangnya hari kiamat, ya, itu kita tidak akan pernah tahu kapan terjadinya dan mulainya dari mana. Tidak akan pernah tahu. Tapi di sini di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ada tanda-tandanya. Nah, di sini Pak Arif hanya menjelaskan mengenai tanda-tandanya saja dengan menggabungkan dengan lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya, munculnya Dajjal. Nah, banyak sekali spekulasi dari masyarakat, entah itu dari mancanegara maupun yang sebagainya. Banyak sekali munculnya Dajjal di sini dikaitkan dengan seketika bermuda, terus ada lagi di Arab, terus dan lain sebagainya. Kita tidak akan tahu, kita tidak akan pernah tahu munculnya Dajjal itu dari mana dan sebagainya, ya. Dan kita harus mempercayai bahwa saya memang di hari kiamat nanti Dajjal akan muncul, ya. Tapi munculnya dari mana dan kapan itu kita tidak akan pernah tahu, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Penguasa dan Maha segalanya, ya. Jadi Maha membolak-balikan dan lain sebagainya, ya. Jadi boleh kita berspekulasi dan lain sebagainya, tapi kita paling tidak harus ada pedoman kita dalam Al-Quran, ya. Jangan sekali-kali membuat statement atau suatu pendapat, ide, gagasan yang tidak sesuai dengan pedoman kita di dalam Al-Quran, ya. Yang terakhir, terbitnya matahari dari arah barat.
Jadi dua tanda hari kiamat yang terakhir ini adalah merupakan salah satu tanda utama bahwa hari kiamat memang sudah dekat. Jadi kita sebagai umat muslim di sini kita harus beriman kepada hari kiamat. Kita harus percaya bahwa hari kiamat itu memang ada kelak. Ya. Karena kita sebagai umat muslim, maka dari itu kalau kita benar-benar iman kepada hari kiamat, maka tingkatkanlah ibadah kita mulai saat ini. Tingkatkanlah ibadah kita mulai saat ini, terus mulai beramal baik dan lain sebagainya. Yang biasanya bullying sama temannya dan sebagainya, suatu hal yang tidak bermanfaat, ya mulai kita tinggalkan. Ya. Jadi kita mulai untuk beramal baik dan lain sebagainya. Jika kita memang beriman kepada hari kiamat dan percaya bahwa hari kiamat itu memang ada. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi ketika hari kiamat. Ya. Apa saja sih peristiwa yang terjadi di hari kiamat? Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Jadi Yaumul Ba'ats ini peristiwa ketika umat manusia yang mati akan dibangunkan kembali dari liang lahatnya, dari kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah peristiwa dari Yaumul Ba'ats. Terus yang selanjutnya adalah Yaumul Hasr, alam mahsyar. Jadi ketika umat manusia dibangunkan kembali dari alam kuburnya, maka pada waktu itu, setelah itu, ya, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar yang luas sekali. Di mana sih itu padang mahsyar? Bagaimana sih itu padang mahsyar? Ya, kita juga tidak akan pernah tahu. Ya. Yang jelas pedoman-pedoman atau ciri-ciri itu yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ya, seperti yang mubahas, yang mahas di alam mahsyar itu pasti akan terjadi. Dan bagaimana sih kondisinya pada waktu itu, kita juga tidak pernah tahu, tapi paling tidak sudah dikasih tanda-tandanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pedoman kita, yaitu Al-Quran. Selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab. Ya, jadi di sini adalah masa di mana penghitungan amal baik dan amal buruk manusia selama hidup di dunia. Jadi amal buruk kalian, amal baik kalian akan dihisab, akan dihitung ketika kalian berkumpul di padang mahsyar, dan di situ amal buruk dan amal baik akan dihitung semua dari seluruh umat manusia, ya, yang dibangkitkan kembali dari kuburnya. Nah, itu peristiwa Yaumul Hisab. Jadi perhitungan antara amal baik dan amal buruk. Nah, maka dari itu, ya, banyak-banyaklah amal baiknya daripada kegiatan buruknya, ya. Amal baik dan amal buruk. Jadi mulai saat ini kita harus berbuat baik, ya, banyak-banyak berbuat baik daripada yang buruknya, ya. Kalau bisa yang buruk-buruk dihindari, ya. Oke, yang selanjutnya mizan atau timbangan. Nah,
Setelah kita dihisab, ya, amal baik dan amal buruk kita sudah dihitung, ya, maka ada suatu masa di mana ada pertimbangan antara amal buruk dan amal baik. Banyak mana sih amal buruk dan amal baik kita? Itu yang kita bayangkan, logika kita di hari kiamat. Pak Arif juga tidak tahu di hari nanti masa mizannya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita harus mempelajari bagaimana sih ya ketika pada masa kiamat itu, masa pada waktu yaumul hisab, yaumul ba'ats, yaumul has, ya, terus pada mizan, itu paling tidak kita sudah punya gambaran ya, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi ilmu yang paling banyak sebenarnya berada di Al-Quran ya. Itu adalah salah satu ilmu Allah. Terus yang selanjutnya adalah surga dan neraka. Ketika kita sudah yang melupas, kita dibangkitkan dari alam kubur, yang melahas kita dikumpulkan di padang mahsyar yang begitu luasnya, yang hisab, amal baik dan amal buruk kita sudah dihitung dan ditimbang ketika pada mizan, ya, pertimbangan antara amal buruk dan amal baik. Nah, setelah itu muncullah surga dan neraka. Kalau banyak kita amal baik, kita masuk ke surga. Ketika buruk, kita masuk ke neraka. Ya. Itu turunan bagi kita. Jadi mulai saat ini kalian masih muda, waktu masih muda, ya, berbanyaklah untuk berkegiatan yang baik-baik, beramal baik dan sebagainya. Ya. Pak Arif tidak bisa menuntun kalian. Maksudnya Pak Arif tidak bisa kalian harus ini harus ini, bukan. Pak Arif hanya bisa mengarahkan. Karena kita sama-sama umat manusia, kita sama-sama umat muslim, bahwasanya kita harus sama-sama saling mengingatkan. Ketika Pak Arif salah, kalian bisa mengingatkan. Ketika kalian salah, Pak Arif juga bisa mengingatkan. Jadi itu sedikit saja dasar mengenai hari kiamat yang Pak Arif jelaskan. Jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya ketika modul dari pendidikan agama Islam dan demokrasi sudah Pak Arif share besok ketika sudah selesai bab-babnya yang sudah Pak Arif jelaskan ya. Itu dari Pak Arif. Apabila ada salah-salah kata dari Pak Arif mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.